Ya, kita bertemu lagi di dalam perkuliahan Kebudayaan Sunda ya. Untuk kali ini saya akan membahas masalah silsilah pancakaki atau rundayan ya. Kita lihat dulu, ini adalah sarsilah ya istilah di Sundanya, atau pancakaki dan rundayan ya. Sarsilah keturunan atau di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan silsilah, itu merupakan bagan yang menggambarkan struktur keturunan dari sebuah keluarga. Jadi ini hanya merupakan bagan bagaimana keturunan ya, keturunan atau silsilah itu ya, mulai dari misalnya mulai dari kakek ayah atau kakek ibu ya, kemudian ibu menikah dengan ayah, kemudian punya anak lagi, nanti anaknya punya anak lagi, yang disebut dengan cucu dari kakek ya, seperti itu ya. Nah, umumnya bagan ini disusun dalam bentuk struktur pohon ya. Nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, silsilah keturunan ini akan sangat berguna untuk mengetahui garis keturunan maupun generasi terdahulu dari sebuah keluarga. Jadi dengan adanya silsilah ini kita bisa melihat garis keturunan ke atas ya. Misalnya kita sekarang misalnya ya, kita punya ayah, punya ibu, kemudian ayah dan ibu itu punya ayah lagi yang kita sebut dengan kakek ya, dengan nenek ya. Demikian juga misalnya dari pihak ayah maupun pihak ibu juga sama ya, itu kakek dan nenek. Nah, ke atasnya lagi ada lagi yang disebut dengan eyang atau uyut ya kalau dalam bahasa Sunda ya. Nah, begitu juga ke bawahnya ya. Kita bisa melihat misalnya kita sudah menikah, kemudian kita punya anak ya. Nah, itu bisa dilihat. Jadi silsilahnya misalnya mulai dari kakek sampai ke anak dan cucu ya, misalnya seperti itu ya. Nah, hal tersebut dikarenakan pada masa sekarang banyak dari keluarga atau masyarakat ini kesulitan ya mencari rundayan, atau dalam bahasa Indonesianya itu rundayan itu adalah turunan ya. Hal ini disebabkan jarak tempat tinggal yang berjauhan. Sekarang kebanyakan begini ya, kebanyakan misalnya kita berasal dari Majalengka misalnya ya, atau Tasik misalnya, kemudian kuliah di Bandung dan mendapatkan pekerjaan di Bandung ya. Dalam kelamaan menetap di Bandung, sehingga ini jarak dengan keturunan kita yang berada di Tasik ya, itu menjadi jauh ya. Nah, hal ini penting sekali ya, adanya kita menuliskan yang namanya dengan silsilah ya. Nah, karena ketika kita berada berjauhan, terkadang kita tidak saling mengenal padahal satu keturunan. Ya, ini bisa dirasakan sekali, misalnya kakak kita berada di Kalimantan ya, misalnya di Pontianak, di Samarinda, Balikpapan ya, yang mungkin jarang-jarang sekali kita bertemu dengan karena jauhnya ya, karena ongkosnya juga mahal misalnya ya, seperti itu. Barangkali juga ketika Lebaran tidak datang dan sebagainya, sehingga kita terkadang kurang mengenal anak atau cucunya, bahkan ya, ketika kakak kita sudah punya cucu, kita sudah punya cucu, mungkin cucu dengan cucu itu tidak saling mengenal. Itu bisa terjadi seperti itu. Oleh sebab itu adanya silsilah ini adalah untuk mendekatkan lagi ya di antar keturunan-keturunan kita ya. Hubungan dari setiap anggota keluarga ini ya akan membentuk sebuah relasi yang menjadi penghubung masing-masing keturunan sesuai dengan hubungannya di dalam keluarga tersebut ya.
Jadi ketika kita tempatkan ini akan kelihatan nantinya. Oh ini keturunan dari mana ya? Oh ini satu kakek misalnya ya, atau ini anak dari kakek adiknya kakek kita gitu ya, seperti itu ya. Jadi kakek tigir kalau istilah di Sunda ya, atau anak dari paman ya, anak dari bibi gitu ya, itu kan dari pinggir ya, dari sisi yang lain seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam penampilan bagian dari data keturunan ini bisa ditampilkan dalam berbagai format ya. Salah satu yang sering digunakan di dalam menampilkan silsilah ini adalah berupa bentuk bagan dengan generasi yang lebih tua di bagian atas. Ya, di bagian atasnya itu generasi yang lebih tua ya. Kemudian berikutnya adalah generasi yang lebih muda ya, itu di bagian bawahnya. Jadi dimulai dari atas itu biasanya ditempatkan generasi-generasi yang lebih tua, kemudian berikutnya adalah yang lebih muda dan lebih muda lagi ke bawahnya ya, kalau sudah ada berturut-turut ya. Ini ada salah satu contohnya misalnya ini ya. Ini adalah istilahnya bagan silsilah berbentuk pohon ya. Jadi di sini ada aki ya, nini atau kakek dan nenek ya kalau bahasa Indonesianya. Ini dari pihak bapak ya. Ini bisa dilihat dari pihak bapak, kemudian di kanan itu aki dan nini dari pihak indung atau ibu ya. Nah, ayah atau bapak itu menikah dengan ibu, kemudian dari bapak dan ibu ini ada anak-anak ya. Nah, nanti kita bisa lanjut dari anak-anak ini, misalnya menikah dengan siapa lagi ya. Anak yang kedua misalnya menikah dengan siapa lagi, dan anak ketiga menikah dengan siapa lagi. Kemudian mereka punya anak lagi, dan ini sudah menjadi buyut dari aki nini kita ya. Dan cucu dari bapak dan indung kita gitu ya. Jadi anak-anak ini kalau kita berada dalam jalur anak-anak di sini yang tiga ini ya, anak 1, 2, dan 3 misalnya ya, maka ketika kita punya anak maka dia akan menjadi cucu dari bapak dan indung kita ya, dan menjadi buyut dari aki dan nini kita ya, baik dari pihak bapak maupun pihak indung ya atau ibu ya, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh saja. Kalian juga bisa membuat ya, kalian bisa tanya-tanya pada ibu, pada bapak ya, kemudian kakeknya siapa, kakeknya juga nanti punya ayah dan ibu, itu bisa ditempatkan misalnya buyut ya, dimulai dari buyut ya. Bahkan bisa nanti jalur bagan ini bisa 7 turunan ya, bisa 5 turunan, bahkan lebih dari 7 turunan itu bisa ya. Kalau kita lihat misalnya di dalam sejarah-sejarah misalnya Sunan Gunung Jati, itu kan silsilahnya itu sampai ke tinggi ya, sampai ke Rasul ya, Nabi Muhammad misalnya ya, sampai ke Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi punya anak ya, Rara Santang, Walang Sungsang. Rara Santang kemudian menikah dengan Sultan Mesir ya, kemudian punya anak ya, itu adalah Sunan Gunung Jati atau Syekh Sarip Hidayatullah misalnya, seperti itu ya. Demikian juga silsilah Sunan Kalijaga ya, dan lain sebagainya. Itu biasanya dalam sejarah itu lebih urutannya lebih panjang ya, lebih tinggi lagi ya. Tetapi kita bisa mencoba dengan 5 turunan atau 7 turunan ya, seperti itu. Dan bentuknya memang bisa macam-macam, tetapi ini yang paling umum ya. Bentuk-bentuk yang paling umum itu seperti ini. Nah, kemudian ada pancakaki ya. Apa itu pancakaki? Ya. Pancakaki itu merupakan suatu sistem yang menggambarkan tentang hubungan kekeluargaan ya. Jadi bagaimana hubungan kekeluargaannya? Misalnya apakah ini anak, apakah ini bapak, apakah ini kakek, nenek, ya, buyut, dan sebagainya ya. Nah,
terdapat dua pengertian di dalam hal pancakaki ini. Ya. Pertama, pancakaki itu menunjukkan hubungan seseorang dalam garis keluarga. Jadi kalau bahasa Sundanya seperti ini ya, pernahna jelema ka jelema deui anu sakula warga atawa ka asup baraya keneh. Jadi bagaimana patokannya ya, pernahnya ya, manusia ke manusia yang lain ya, yang satu keluarga atau termasuk masih saudara ya, seperti itu ya. Nah, kemudian pancakaki juga itu bisa diartikan sebagai suatu proses penelusuran hubungan seseorang dalam jalur kekerabatan. Jadi mapai pernah kabarayaan, rundayanana di mana gitu ya. Dari mana rundayannya itu? Ketika kita misalnya biasanya kalau kita mengembara di suatu daerah ya, di misalnya taruhlah kita mengembara di Palembang ya, mengembara di Medan gitu ya, jauh ya dari Tatar Sunda ya, atau di Surabaya, di Jogja dan sebagainya. Nah, ketika bertemu dengan seseorang yang kita serak misalnya, oh ini orang Sunda misalnya ya, kita bertemu langsung kita selalu mancakaki istilah kalau dalam Sunda itu. Biasanya kita menanyakan, Anda dari mana? Gitu ya. Oh dari Tasik. Oh ya, saya juga dari Sunda. Saya dari Garut misalnya gitu ya. Di Tasiknya di mana? Nah itu juga mancakaki sebetulnya ya. Mancakaki artinya menelusuri ya. Siapa sebetulnya? Siapa tahu di ke atasnya masih saudara dengan kita ya, seperti itu. Jadi mencari jalur ya, seperti itu ya. Itu pancakaki. Nah, pancakaki ini memiliki pengertian suatu hubungan seseorang dengan seseorang yang memastikan adanya tali keturunan atau persaudaraan. Jadi di sini lebih pengertiannya lebih ke memastikan ya, karena kita menelusuri sesuatu ya, menelusuri seseorang, lalu kita memastikan apakah dia masih saudara dengan kita, baraya jauh gitu, baraya deket gitu ya, saudara yang jauh, saudara yang dekat ya dengan kita, atau mungkin lebih dekat lagi ya, pada kita tidak tahu ya pada awalnya ya, setelah kita telusuri dengan mencakaki itu menjadi tahu ya seperti apa dia, dari mana ya, kita dari mana, apakah ada hubungan atau tidak ya. Namun menjadi adat istiadat kebiasaan yang penting di dalam hidup orang Sunda. Jadi kalau orang Sunda ketemu orang Sunda di perantauan itu biasa umumnya lah mencakaki ya. Karena selain menggambarkan sifat-sifat orang Sunda yang ingin selalu bersilaturahim ya, itu juga merupakan kebutuhan untuk menentukan sebutan masing-masing pihak dalam menggunakan bahasa Sunda ya. Seperti tadi saya katakan, ketika kita bertemu misalnya di satu tempat ya, di Pontianak lah, saya pernah ke Pontianak, kemudian tiba-tiba di sana ada sekumpulan ya, sekumpulan orang-orang Sunda di sana ya. Nah, kita masuk ke sana, kemudian kita mencakaki, kamu dari mana ya, Anda dari mana ya, Ibu dari mana ya, Bapak dari mana gitu ya. Kemudian kita menyebutkan asal kita dari mana ya. Dan itu juga merupakan salah satunya adalah silaturahim dan mendekatkan diri pada satu sistem ya, kesundaan ya, seperti itu. Nah, pada umumnya orang Sunda sok mancakaki. Nah, jadi orang Sunda itu suka mencari jalur ya, mancakaki itu ya, mencari jalur orang itu ya, dari mana asalnya ya, yaitu mencari kekerabatan. Apakah itu dari ayah, ibu ya, ke atasnya, atau dari ayah ibu ke pinggir ya, ke pinggir. Itu bisa terjadi, apakah dia anak paman ya, anak kakek tigigir dan sebagainya, bahkan mungkin dari kakek nenek sampai buyut dan lain-lain. Itu menjadi ciri khas ya bagi orang Sunda, mencari
silaturahmi ya dengan kalau misalnya ketemu dengan orang Sunda seperti tadi saya jelaskan ya seperti itu ya yang dinamakan dengan mancakaki ya. Nah, di dalam sistem kekerabatan di Sunda itu terdapat nama atau istilah angkatan ya. Nah, hal ini bisa ditunjukkan di dalam 7 turunan. Ini seringkali kita hanya membatasi 7 turunan ya karena ketika sudah sampai 7 turunan umumnya itu sudah tidak mengenal lagi ya umumnya ya. Tapi banyak yang mencari-cari, oh ini masih kerabat ya, mungkin keturunan ke-8, ke-9 dan sebagainya ya. Tapi umumnya 7 turunan itu sudah tidak saling mengenal lagi ya. Itu sudah cukup jauh ya. Nah, 7 turunan itu ada satu kekerabatan kehandap, istilahnya ke bawah ya. Ada kekerabatan atau kekeluargaan ke bawah ya. Yang kedua itu kekerabatan kaluhur atau ke atas ya. Dan yang ketiga itu adalah kekerabatan kagigir atau ke pinggir ya. Dan yang keempat kekerabatan perkawinan, istilah anak dan yang lainnya. Jadi kekerabatan kehandap itu kita menelusuri misalnya dari anak ya, kemudian anak itu punya anak berarti cucu kita misalnya, cucu punya anak lagi itu menjadi buyut, itu kehandap ya ke bawah. Kalau ke atas kita punya ayah, ibu, kakek ya, buyut dan seterusnya ke atas ya. Nah, kalau kagigir itu bisa dilihat misalnya ayah punya adik ya menjadi paman atau ayah punya kakak menjadi uak kalau di Sunda ya. Atau kalau di Jawa itu Pak D ya, paman itu Pak Le ya, Pak Le ya, paman cilik ya, bapak cilik gitu ya, jadi Pak Le. Kalau Uwa itu Pak D, berarti bapak gede ya, bapak gede seperti itu ya. Nah itu bisa dari pihak ibu, bisa dari pihak bapak ya. Itu kekerabatan kagigir ya. Nanti paman kita atau bibi kita itu akan punya anak misalnya ya, dan anak itu punya anak lagi, itu menjadi cucu paman kita, dan kita itu masih kerabat ya dengan dia ya, walaupun dia itu dari paman ya, dan kita misalnya dari kakaknya paman itu ya, keturunannya, kemudian kita itu adalah sepupuan ya dengan anak paman ya. Kemudian cucu kita dan cucu paman itu akan menjadi cucu sepupuan juga seperti itu ya, atau di istilah di Sunda itu cucu tigigir ya, incu tigigir ya, ada yang disebut dengan gitu, adik tigigir, kakak tigigir ya, kakek tigigir, biasanya gitu ya. Itu adalah masalah kagigir ya. Nah, kekerabatan perkawinan ya itu adalah kekerabatan karena adanya pernikahan antara kita dengan orang lain ya, atau istri kita ya. Kalau kita perempuan dengan suami kita, nah maka kita akan memiliki kekerabatan dengan mertua kita ya, kemudian mertua juga punya adik misalnya, maka kita juga masih kekerabatan dengan paman dari suami kita ya. Dan itu biasanya kalau di Sunda itu disebut dengan saudara kabawa atau kulawarga kabawa ya, kabawa karena atau kawalon ya gitu ya. Kabawa ya, kabawa ya seperti itu ya. Itu ada istilahnya seperti itu. Jadi kabawa karena suami kita, karena istri kita ya, seperti itu. Nah, ini di dalam tabelnya pancakaki ini seperti ini ya. Ini ada urutan kehandap ya. Anak pertama ya. Anak itu adalah keturunan pertama. Disebutnya sebagai keturunan pertama dari kita. Kalau kita menjadi bapaknya, maka kita punya anak. Itu adalah keturunan pertama ya. Nah, kemudian dari anak itu punya anak lagi yang disebut dengan incu ya. Jadi keturunan kedua.
kita sudah menjadi kakek ketika anak kita sudah memiliki anak ya. Jadi, itu sudah merupakan keturunan kedua ya, anak dari anak gitu ya. Nah, kemudian ya, Incu ya, si Incu itu ya punya anak lagi, maka disebut dengan buyut. Ini dalam bahasa Sunda itu buyut ya. Jadi keturunan ketiga ya. Nah, keturunan ketiga ini itu merupakan anaknya dari cucu yang disebut dengan buyut ya. Nah, apakah kita ini masih banyak ya orang-orang orang tua yang punya anak sampai buyut itu masih menyaksikan ya. Tapi jarang-jarang ke bawahnya bau ya. Itu jarang-jarang masih hidup ya, karena kita bisa bisa dilihat di sini ya. Ketika kita misalnya punya anak itu 25 tahun, punya incu ya, kemudian baru punya incu pada umur kita 25 tahun, pada umur berarti 50 tahun ya, 50 tahun ya. Jadi kita punya anak pada umur 25 tahun, anak kita juga menikah, punya anak lagi pada umur 25 tahun, maka kita sudah punya cucu itu pada 50 tahun ya. Nah, kalau dihitung 25 tahun lagi, maka buyut itu dalam 75 tahun ya. Nah, kalau dihitung 25 tahun lagi, maka punya bau itu dalam umur 100 tahun. Nah, ini jarang sekali ya, jarang sekali kita menyaksikan bau ya. Jadi kakek buyut kita juga jarang sekali menyaksikan punya bau. Apalagi ke bawahnya itu ada keturunan kelima ya. Keturunan kelima itu Janggawareng disebutnya ya. Itu jarang ini ya, jarang dengan yang utamanya tadi ya. Kalau kita hitung dari kita, maka Janggawaring itu mungkin sangat jauh sekali ya. Sampai bawah aja mungkin kita sudah tidak ada ya. Apalagi sampai Janggawaring ya. Kalau kita hitung lagi mungkin jadi 125 tahun ya. Kemudian berikutnya udeg-udeg ya. Jadi ini adalah istilahnya nanti akan dilihat dari orang-orang yang hidup ya, karena mungkin kita sendiri sebagai tadi ya, misalnya yang utamanya itu sudah tidak menyaksikan ya, tidak bisa melihat lagi udeg-udeg, kemudian keturunan ketujuhnya adalah Kakait Siwur. Nah, biasanya ini Kakait Siwur udeg-udeg ini kalau kita punya anak 2 atau 3 ya, semuanya sudah sampai ke sini, maka anak ini juga sudah mungkin tidak melihat lagi ini ya. Sehingga ini terkadang menjadi seperti orang lain dengan ini, tidak saling kenal lagi ya. Nah, itulah tadi sebabnya adanya pancakaki, adanya silsilah ini penting untuk melihat hal-hal semacam ini. Oh, ternyata ini Kakait Siwur atau udeg-udeg ini masih saudaraan dengan yang satunya lagi, misalnya di sebelah mana ya. Apakah itu dari adik kita atau dari kakak kita ya, seperti itu ya. Nah, ini akan nanti turunan kita itu akan tahu, oh ini Kakait Siwur, udeg-udeg, Janggawaring ini masih saudaraan dengan Janggawaring yang dari kakak kita ya, dari adik kita ya. Jadi ini sudah jauh ya, sudah jauh sekali ya. Kemudian ini ada urutan kaluhur atau ke atas ya. Nah, kita lihat misalnya dari kita ya, itu kita punya, ini patokannya dari kita ya. Jadi kita punya bapak. Itu adalah orang tua lelaki ya. Jadi bapak itu adalah kolot, kolot kita ya. Orang tua kita di pihak lelaki ya. Nah, kita juga punya indung atau ibu ya. Nah, itu adalah orang tua perempuan atau kolot awewe istilah Sundanya. Nah, bapak maupun indung itu punya bapak lagi kan. Itu yang dinamakan dengan aki atau kakek ya. Bapak atau indung kita punya ibu lagi yang disebut dengan nini atau nenek ya.
Jadi ada bapak, indung, kemudian aki, nini, ya, itu ya. Kemudian buyut, ya, seringkali juga disebut eyang, ya. Kalau dalam bahasa Sunda, ini ayah atau ibu dari kakek atau nenek, ya. Mungkin ada ya yang sampai tahu tentang buyut, ya. Banyak, ini masih banyak, ya. Eh, kita punya buyut gitu ya. Itu tahu ya, masih masih hidup misalnya, masih ada ya seperti itu. Nah, tetapi kalau sampai Bao dan Janggawaring ini sama dengan tadi ya. Jadi bapak atau ibu dari buyut ya, kemudian bapak ibu dari Bao ini ya, dari Bao dan Janggawaring ini biasanya kita tidak tahu ya, tidak mengenal wajahnya ya, karena kita mungkin tahunya sudah meninggal ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa nanti ada kegigirnya ya, ke pinggirnya itu seperti apa ya, ada bau yang lain dan Janggawari yang lain, ada uyut yang lain, ninti gigir, akiti gigir dan sebagainya. Ini adalah urutan yang ke atas. Jadi ada bapak, indung, aki, nini, uyut ya, bau dan janggawaring ya. Kemudian ini masih urutan ke atasnya ya. Ini ada udeg-udeg ya, sama ini dengan itu ya. Jadi ada bapak atau ibu dari Janggawareng ya. Ya. Kalau tadi ke bawah juga ada udeg-udeg ya, sampai udeg-udeg ya. Kakait siwur ya, sampai situ ya. Nah, ke atasnya juga ada udeg-udeg kakait siwur ya. Seperti itu. Itu masih berlanjut ya. Masih keturunan keberapa gitu ya. Ketujuh ya. Nah, kemudian ke atasnya yang kita memang sama sekali tidak mengenal, tapi kita seringkali kalau kita lebaran misalnya ya, oleh kakek kita diperkenalkan bahwa ini adalah buyut kamu ya, di makam ya, biasanya kita ziarah ya ke makam-makam ya kalau lebaran gitu ya. Saya juga sering diperkenalkan bahwa ini adalah kalau saya hitung misalnya ini turunan ke-8 ya. Tapi saya masih mengenal bahwa itu adalah keturunan dari saya ya. Dari apa, ke atas ya. Turunan saya dari ke atas itu. Rundayannya dari situ ya. Itu masih tahu bahwa itu adalah sering kali kita berziarah ke tempat itu karena itu adalah karuhun ya, karuhun. Dan kemudian ada juga yang dinamakan dengan sesepuh ya, urutan ke yang lebih atas lagi, yang itu biasanya yang masih hidup ya kalau sesepuh itu ya. Nah, kalau karun biasanya urutan yang lebih atas lagi tetapi sudah tiada ya. Kalau sesepuh umumnya masih masih hidup ya, seperti itu. Itu adalah urutan ke atas ya. Nah, kemudian sekarang kagigir ya. Nah, kalau kagigir lanjut ya, kakak ya, kakak itu urutannya urutan ke pinggir ya, karena dia eh, anak dari ibu dan ayah kita ya, lebih dulu lahir ketimbang kita ya. Itu bukan turunan dari ayah, bukan turunan dari kita ya, tapi turunan dari ayah dan ibu, maka kita hubungannya adalah hubungan kagigir istilahnya ya. Itu kakak kandung yang saudara, baik laki maupun wanita ya, lancip disebutnya, atau kakak ya, kakak perempuan dan kakak laki-laki ya, itu adalah lancip ya. Kalau di Sunda itu ada teteh, cece ya, kalau untuk perempuan ya. Kalau untuk laki-laki ada akang, aa ya, seperti itu, kakak ya. Nah, kemudian kita punya adik ya, adik kandung kita itu juga urutannya adalah disebut urutan kagigir atau kepinggir ya. Baik itu adik perempuan maupun adik laki-laki ya. Itu urutannya kagigir. Nah, yang kegigir atau kepinggir yang lainnya itu adalah uwa ya. Uwa itu adalah kakaknya ayah kita atau kakaknya ibu kita ya. Itu di Sunda itu disebut uwa. Seperti tadi saya katakan, kalau di Jawa itu ada Pak D ya, atau Bu D ya, seperti itu untuk perempuan ya. Kalau di Sunda itu uwa semuanya ya, kalau untuk kakak ya, untuk kakaknya ayah maupun ibu ya, itu adalah uwa ya.
Nah, kemudian kalau untuk adiknya, ya, adik dari bapak maupun ibu kita, kita sebut sebagai emang atau paman ya, umumnya emang ya, itu. Dan untuk perempuan itu biasanya bibi. Kita punya emang, punya bibi ya, itu ya. Jadi kalau bibi itu adik perempuan dari ayah ataupun ibu ya. Nah, kemudian kita punya alo. Apa itu alo ya? Kalau kakak kita menikah ya, kemudian punya anak, maka dari kita itu disebutnya alo ya. Anak dari kakak kita atau anak dari lance kita, baik dari teteh ya, itu untuk perempuan ya, ataupun akang kita ya. Akang kita punya anak, maka disebut alo ya. Teteh kita punya anak disebut alo juga ya, seperti itu. Dan kalau anaknya adik kita itu disebut suan. Jadi kita punya adik, kemudian dia punya anak, maka adalah suan kita ya. Itu adalah urutan-urutan ke pinggir ya. Ini masih ada ya. Kemudian urutan yang lainnya ya, misalnya kakek kita itu punya adik lelaki ya, dari kakek itu ya, ataupun dari nenek ya, nenek kita, maka disebut dengan akiti gigir. Itu di Sunda itu disebutnya akiti gigir. Nah, untuk perempuannya ya, untuk perempuannya kakak ataupun adik perempuan dari kakek atau nenek kita itu disebut nini tigigir ya. Saya biasanya dulu itu nginep di nini, tapi nininya bukan nini beneran, karena nini yang benernya, yang aslinya itu ibunya bapak saya itu adalah serumah dengan bapak saya, misalnya gitu ya. Nah, saya biasa nginep misalnya di nini. Nini itu adalah nini tigigir, adiknya nini kita gitu ya. Nah, itu disebut nini tigigir. Ya. Kemudian ada kapilancek. Ya. Kapilancek adalah dulu atau dulur misan ya. Itu anaknya uwa ya. Jadi kita punya uwa, kemudian punya anak, maka kita dengan anaknya uwa itu adalah kapilancek ya. Kita kapilancek ya. Terus ada kapi adi. Kalau kapi adi umumnya itu adalah anak bibi ya, anak emang ya. Di bawah adiknya ibu dan ayah kita ya. Itu kapi adi. Jadi walaupun dia lebih duluan lahir ya, lebih duluan lahir dari kita ya, karena anak bibi misalnya, tetap saja disebut dengan kapi adik ya. Umurnya lebih tua dia, tetap kita kalau di Sunda itu umumnya menyebut kata adi ya. Adi saha, adi titik-titik misalnya Adi Rohman ya, Adi Eha misalnya seperti itu ya. Jadi menyebut dulu Adi baru menyebut namanya ya. Karena kita menghormati dia sebagai adik ya, anak bibi ataupun emang ya. Walaupun umurnya lebih tua dari kita. Nah, kemudian ada incu tigir. Nah, kalau kita misalnya sudah kakek ya. Ya. Itu misalnya adik kita itu sudah punya cucu ya. Jadi itu adalah cucunya adik kita, maka itu juga disebut cucu tigigir ya. Jadi kita punya cucu, tapi bukan cucu kita yang asli ya. Ada cucu dari adik kita atau cucu dari kakak kita itu disebut dengan cucu tigigir ya. Incu tigigir ya disebut gitu ya. Kalau kita sudah kakek ya seperti itu ya. Nah, kemudian ada emang tigigir ya. Itu adalah anaknya adik dari kakek nenek lelaki ya. Jadi kakek ya, kakek kita atau nenek kita punya adik ya. Nah, kita kan kalau ke anak kakek kita punya ibu kita atau punya ayah kita, kemudian ibu kita dan ayah kita punya adik, itu disebut emang, itu emang asli ya. Tapi kalau anaknya kakek tigigir ya,
itu adalah disebut emang tigigir. Kita tetap menyebutnya emang ya, paman ya. Atau lebih kerennya zaman sekarang itu kan om ya, kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya om ya, seperti itu ya. Nah, demikian juga kalau ke perempuannya itu adalah bibi tigigir. Ini urutannya sama ya sebetulnya, emang dan bibi hanya sebutan untuk laki-laki dan perempuan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pancakaki berdasarkan pernikahan atau perkawinan ya. Kita kalau kita perempuan ya, maka kita akan memiliki salaki atau caroge. Salaki atau caroge ya, itu lelaki yang menikahi istrinya ya, pamajikannya. Kalau kita pamajikannya atau perempuannya, maka kita akan menyebut pada suami kita itu adalah sebagai caroge ya, atau salaki ya. Nah, kalau kita laki-laki lalu kita punya istri, itu disebut pamajikan atau istri ya. Jadi perempuan yang dinikahi oleh seorang suami gitu ya. Itu adalah pamajikan ya. Istilah dalam Sunda itu pamajikan. Nah, lalu kita punya hubungan yang lain ya. Karena kita ketika menikahi istri, atau kalau saya laki-laki misalnya menikahi seorang istri, istri itu punya ayah ya. Jadi dia adalah mertua ya. Istilah di Sunda itu mertua itu adalah mitoha ya. Ibu atau ayah dari istri atau suami ya. Kalau seorang istri punya suami, kemudian suami punya bapak, itu adalah mertua atau mitoha ya. Nah, sekarang dibalik, kalau misalnya dari dari orang tua itu sendiri ke kita ya, kita misalnya menikahi seseorang ya, kemudian seorang itu punya punya ayah atau ibu, maka dia menyebut ke kita itu adalah menantu. Menantu itu baik lelaki ataupun perempuan yang dinikahi oleh anak ya. Artinya kalau kita punya anak ya, sekarang kita posisikan sudah menjadi bapak misalnya ya. Kemudian kita punya anak. Anak itu menikah ya. Baik perempuan maupun laki-laki. Kalau perempuan dia punya suami ya, maka suami itu adalah menjadi menantu kita ya. Kalau anak kita adalah laki-laki, kemudian dia menikah seorang perempuan, maka perempuan itu adalah menantu kita juga. Nah, kemudian ada besan ya. Besan itu antara satu keluarga dan keluarga lain yang anak-anaknya dinikahkan. Jadi ibu atau bapaknya menantu, mertuanya anak ya. Kita punya anak ya, kita sudah menikah, kemudian punya anak, anaknya dinikahkan pada keluarga yang lain, maka keluarga yang lain ya, kita misalnya keluarga A, keluarga yang lainnya B, maka A dan B itu adalah disebut dengan besan. Seperti itu. Itu adalah kekerabatan secara pernikahan atau perkawinan. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan dahuan. Itu kalau di Sunda itu ada yang namanya dahuan ya. Itu adalah kakak dari suami ataupun istri kita. Kita menikah dengan orang lain ya. Kalau kita laki-laki, kita menikah dengan istri, istrinya punya kakak ya. Itu adalah dahuan. Nah, kalau istri kita misalnya punya adik ya, maka disebut dengan adik beteng ya. Demikian juga kalau kita misalnya seorang perempuan ya, punya suami ya, suami punya kakak disebut dahuan oleh kita ya. Kemudian suami kita punya adik maka disebut dengan adik beteng ya. Jadi adiknya itu tetap kita menghormati sebagai adik ya, adik kita, tapi itu kekerabatannya melalui pernikahan atau perkawinan. Jadi hubungannya, silaturahminya semakin banyak. Ini di sini ada keluarga, ada besan ya, ada keluarga yang lain menjadi bebesanan ya, istilah seperti itu ya. Kemudian ke bawahnya juga nanti ada punya anak, ini punya anak, punya adik dan sebagainya, itu ada yang disebut dahuan, adik beteng dan sebagainya ya, seperti itu adalah perkawinan
kekerabatan melalui perkawinan itu seperti itu ya. Jadi kita menambah silaturahmi dalam kekerabatan orang Sunda ya, seperti itu ya. Nah, kemudian urutan ke anak ya. Ini istilah istilah di Sunda itu urutan anak itu ada yang namanya anak tunggal. Anak tunggal itu adalah anak yang satu-satunya. Ini banyak ya sebetulnya dalam kehidupan nyata ya. Eh, Sebuah keluarga eh, punya anak cuman satu-satunya. Itu disebut dengan anak tunggal. Ya mungkin kalian ada di antaranya yang ayah dan ibunya hanya punya anak kalian saja, satu-satunya gitu ya. Tidak punya kakak, tidak punya adik, ya seperti itu. Ya itu dinamakan dengan tunggal. Nah kemudian urutan dari dari anak-anaknya itu yang biasanya untuk anak pertama dari sebuah keluarga itu disebut cikal ya. Ini si cikal gitu ya, seperti itu ya. Kemudian anak yang di tengah-tengah disebutnya panengah ya. Nah, kemudian punya adik lagi si panengah ini ya. Biasanya yang dekat pada yang terakhir itu disebut pangais bungsu. Jadi kakak dekatnya ya, kakak yang langsung ya, kakak langsung, kakak kandung langsung ya, baik perempuan maupun laki-laki dari anak yang terakhir itu disebut pangais bungsu ya. Artinya pangais itu kan yang mengeong-ngeong, yang mengais ya, yang mengais pada si bungsu. Si bungsu itu adalah anak yang terakhir. Pasti kalian tahu lah istilah-istilah ini karena ini seringkali dinyatakan di dalam kehidupan yang nyata di keluarga kita. Biasanya ibu dan ayah itu memperkenalkan kepada orang lain itu seperti itu. Oh ini si Cikal, gitu ya. Oh ini anak yang keberapa itu atau disebut panengah ya. Oh ini mah pangais bungsu gitu ya. Karena dia adalah kakak dari si bungsu dan bungsunya itu adalah yang ini. Nah, itu biasanya ayah dan ibu kita memperkenalkan pada orang lain kan seperti itu ya. Eh, ini anak siapa? Ini anak saya, cuma satu-satunya, anak tunggal. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah urutan pancakaki dari anak ya. Eh, Melihat anak ya, seperti itu ya. Nah, ini pancakaki yang lain-lainnya ya. Kita di Sunda itu ada yang istilah namanya lancek sabraina. Sabraina itu merupakan kakak misan ya. Anak dari uwa yang masih satu turunan dari kakek atau nenek ya. Jadi ibu atau ayah kita punya kakak ya. Kemudian punya anak ya. Dari uwa kita tuh punya anak ya. Tapi satu kakek dengan kita itu disebut lancek sabraina ya. Dan demikian sebaliknya ya. Kalau adik adik sabraina itu adalah anak bibi atau emang ya atau paman ya. Itu disebut adik sabraina ya. Jadi kalau kita punya emang, punya bibi, punya anak ya, maka itu adalah adik. Atau juga disebut adik misan sebetulnya ya, disebut adik misan. Tapi bisa juga disebut adik sabraina. Lanjut lanjut misan juga bisa disebut lancik sabraina ya. Lancik misan tuh misan masih dekat sekali ya anak uwa dengan kita itu masih sepupuan ya, masih satu turunan. Jadi masih satu kakek. Itu sangat dekat ya, kita masih harus sangat mengenal ya, sangat mengenal bahwa itu adalah saudara dekat gitu ya. Mungkin dari anak-anaknya nanti ya anak adik Sabraina, lanjut Sabraina punya anak lagi, kita punya anak lagi, nanti punya anak lagi. Nah itu biasanya sudah menjauh ya, sudah menjauh ya. Nah kemudian ada yang disebut dulur pet kuhinis ya. Dulur kalau istilahnya eh, iya mah lain sasaha gitu. Ini mah dulur pet kuhinis. Artinya itu adalah saudara kandung kita, seayah dan seibu. Seringkali juga disebut dulur pet kuhinis ya. Jadi dulur pet kuhinis. Kenapa pet kuhinis ya?
Dulu ya, zaman dulu ini berbeda dengan zaman modern ya. Zaman modern itu kan biasanya kita lahiran di dokter ya. Kalau dulu itu lahirannya di Paraji. Paraji itu kalau memotong apa tali ari-ari ya, tali ari-ari dari seorang bayi itu umumnya dengan mempergunakan hinis ya. Hinis itu adalah bambu ya, bambu luarnya yang ditipiskan ya, itu biasanya sangat tajam sekali ya. Itu mempergunakan apa kunyit ya untuk supaya tidak ini ya beracun ya. Jadi kunyitnya dikunyitkan dulu sinisnya baru untuk dipakai memotong tali ari-ari. Artinya Patkuhinis dua-duanya itu Patkuhinis ya, itu masih masih satu keturunan gitu ya, masih satu ayah dan ibu ya. Jadi saudara kandung itu dulur Patkuhinis, Patnya Kuhinis. Jadi dipotong sama Hinis ya, gitu ya. Nah, untuk dulur misan ya, anak uwa ataupun paman bibi ini tadi juga ada adik sabraina, lancuk sabraina, tapi itu juga bisa disebut dulur sabaraya ya. Karena itu masih apa lanjut misan maupun apa adimisan ya. Ini istilah-istilah yang lainnya adalah seperti itu. Ada dulur sabaraya, ada lancik sabraina, ada adik sabraina, ada disebut dengan lancik misan, adik misan ya. Nah, sekarang ada lagi dulur teges, dulur pituin, adalah dulur seibu dan seayah. Artinya ini sama dengan istilah dulur patkuhinis ya, atau kakak ataupun adik kandung ya, seperti itu. Ini masih seibu dan seayah atau saudara kandung ya. Itu dulur teges. Teges itu pasti ya, teges pisan ya, nyata gitu ya. Dulur nyata ya, dulur pituin ya. Pituin ini kan artinya asli ya, gitu ya. Dulur asli gitu ya. Kalau saya misalnya saya orang Kuningan Pituin, artinya orang Kuningan asli, asli orang Kuningan. Saya adalah Pituin di Garut, misalnya artinya asli dari Garut. Saya Pituin dari Tasik, saya Pituin dari Sumedang dan sebagainya, itu adalah asli ya. Dulur Pituin artinya dulur asli. Saindung jeng sabapa, seayah dan seibu ya. Artinya itu adalah saudara kandung ya. Nah, yang lain-lainnya juga ada istilah indung tere, ya. Bapak tere. Ya. Kalau indung tere itu adalah ibu tiri. Jadi ketika misalnya ya kita ya, eh, cerai dengan ibu ya, apa cerai karena kematian atau cerai karena sesuatu hal ada masalah, kemudian menikah lagi, ya, atau ibu kita menikah lagi, ya, nanti akan punya bapak tere kalau ibu kita ya. Kalau bapak kita ketika menikah lagi maka ibu itu adalah ibu tiri. Ya. Ini sama istilahnya dengan dalam bahasa Indonesia ya, seringkali kita tahu lah tentang ibu tiri ya, ayah tiri dan sebagainya ya. Ini pasti paham ya seperti itu ya. Kemudian ada anak tere. Nah, anak tiri ini diposisikan dari ayah maupun ibu ya, anak tiri ya. Jadi ayah menikahi ibu, ibu membawa anak ya, dari yang lain gitu ya, bukan dari ayah ayah kita, dari seorang suaminya gitu ya, dari suami yang dinikahinya bukan, tapi dari suami yang lain gitu ya. Maka dari suami ini disebut sebagai anak tere ya. Kalau kita menikah misalnya dengan seorang janda ya, seorang janda yang punya anak, maka anak itu adalah anak tere ya. Kalau kita perempuan menikah dengan suami atau duda ya, dudanya punya anak, maka anak itu adalah anak tere ya. Nah, kemudian ada dulur pateterean ya. Ini saudara masih disebutnya saudara tapi pateterean, anak apa dulu saudara tiri-tirian lah seperti itu ya, anak ibu ataupun ayah tiri ya. Jadi
ayah bawa anak, si ibunya bawa anak, maka saudaraannya itu adalah disebut dulur pateterean. Jadi ketika mereka menikah, ayahnya sudah duda, suaminya sudah duda, ibunya juga istrinya sudah duda, masing-masing bawa anak. Masing-masing bawa anak, maka disebut dulur pateterean. Jadi saudara tiri ya dari ibu, saudara tiri dari ayah, misalnya seperti itu ya. Jadi ini adalah dulur pateterean. Nah, yang lainnya lagi adalah baraya lair ya. Baraya lair, lair itu artinya jauh, sebetulnya sudah lair ya. Lair itu jauh ya. Ini istilahnya di ke lair itu kalau kita memanjat pohon pohon pete misalnya, buahnya jauh, maka lair itu disebutnya ya, jauh ya. Dari batang pohonnya jauh sekali ya, dari memiliki cabang, kemudian buahnya tuh di ranting yang jauh, itu disebut lair ya. Jadi saudara yang menurut Pancakaki itu sudah jauh. Ternyata misalnya setelah Pancakaki itu ya, ini masih saudara dari kakek lagi, kita juga punya kakek, mungkin ini baunya, ini uyutnya dan sebagainya, itu adalah baraya lair, tapi tetap disebut baraya ya kalau di Sunda, atau baraya itu dulur ya, masih saudaraan ya, baraya itu saudara ya, tapi jauh gitu ya, saudara jauh, itu disebut dengan baraya lair istilahnya. Masih yang lain-lainnya ada istilah tehir tewalahir, bukan saudara apapun, tapi kita hanya bertemu persaudaraannya, persahabatannya ya, tapi sebetulnya tidak ada hir dan walahir ya. Walahirnya itu bukan saudara apapun ya, kita misalnya bertemu di sebuah tempat ya yang jauh dari tanah Sunda, misalnya tadi di Pontianak misalnya, atau di Samarinda, di Balikpapan ya, di Surabaya, di Bali dan sebagainya, kita hidup di sana, kemudian ketemu lagi dengan orang Sunda di sana ya, kemudian kita menjadi saudaraan ya, karena merasa satu ikatan sebagai orang Sunda misalnya ya, eh, maka itu sebetulnya tehir tewalahir ya. Tidak, bukan apa-apa gitu, bukan apa-apa, tapi saudaraannya itu adalah saudaraan karena silaturahmi bertemu di tempat yang jauh, misalnya seperti itu ya. Itu adalah tehir walahir, bukan walahirnya ya. Walahir itu bukan keturunan walahir itu ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan bau-bau sinduk ya. Ini masih saudaraan ya, bau masih punya bau-baunya gitu ya, punya ada bau-baunya, bau-bau sinduk. Sinduk itu kan tempat apa me, mengambil sesuatu, itu sinduk ya, sendok seperti sendok tapi yang besar itu sinduk namanya ya. Buat ngambil sayuran dan sebagainya itu ya, seperti itu. Bau-bau sinduk itu adalah masih saudaraan ya, tapi sudah jauh sekali ya. Ketika kita mancak kaki, oh ternyata ini keturunan ini, kita masih dipertemukan pada satu wilayah persaudaraan ya. Ini ternyata masih saudara, tapi sudah jauh ya. Sama halnya dengan tadi ya, yang disebut dengan baraya lair ya. Baraya lair ini juga bau-bau sinuk, masih ada bau-baunya, kita masih saudaraan gitu ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan baraya. Kalau baraya itu semua yang masih ada dalam pancakaki. Ya kemungkinan walaupun jauh itu dalam baraya, tetap saja orang Sunda itu baraya. Ketika kita mancakaki disebutnya baraya. Kita dari Bandung mengembara di Bali, ya, ketemu lagi orang Rancaekek, mereka menyebutnya, oh saya juga dari Bandung. Dari mana di Bandungnya? Bandung Incak, misalnya Ciwidey, Rancaekek dan sebagainya. Itu kita sering kali, oh itu Baraya. Ya, kalau gitu Baraya, artinya satu suku juga disebut dengan Baraya. Ya. Masih ada pancakaki kita, yaitu adalah apalagi kalau ternyata masih punya bau-bau sinduk, punya baraya lain dan sebagainya, itu
disebut baraya semuanya. Orang Sunda itu seringkali untuk silaturahmi ya duduluran ya itu disebut baraya ya. Apakah baraya kabawa? Nanti kabawa itu adalah misalnya karena anak kita menikah dengan yang lain, kemudian dia saudaranya yang lain, maka itu adalah juga baraya. Nah, barangkali eh, untuk kali ini saya cukupkan pembahasan masalah pancakaki ya. Untuk selebihnya nanti kita pertemuan minggu depan kita akan membahas masalah waktu ya, wanci yang ada di Tatar Sunda ya. Sebelum kita meningkat pada bentuk-bentuk kesenian yang ada di Tatar Sunda. Demikian saya kira ya, saya cukupkan. Terima kasih, hatur nuhun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.